Baik pemirsa Metro TV Lampung, masih bersama dengan saya Kristi dan juga masih bersama Ketua DPRD Lampung Tengah, Bapak Sumarsono, atau tidak dengan disapa dengan Cak No. Oke Cak No, apakah bibit padi MSP ini sudah didistribusikan ke seluruh Kabupaten Lampung Tengah sendiri, Cak No? Bukan hanya di Lampung Tengah, saya ini sudah mengirim bibit padi MSP di seluruh Indonesia. Asal kenal sama saya, chatting, minta bibit, kirim. Ah, itu. Orang mau berbuat baik kok pilih-pilih. Berbuat baik itu sama siapa saja, kapan saja, di mana saja, untuk kebaikan bersama. Berarti bibit MSP ini sangat banyak sekali ya. Banyak. Sampai didistribusikan tak hanya di Kabupaten Lampung Tengah saja, tapi seluruh Indonesia. Lalu produksinya di mana, Pak Cak No? Saya menanam ini ada di Trimurjo, saya menanam ini ada di Bangunrejo, saya menanam ini ada di Punggur, saya menanam ini ada di Kota Gajah. Dan seperti ini itu, yang kita tanam itu nanti perlakuan bibit, itu juga akan kita bagi juga. Bukan untuk saya ini orang kaya, saya nggak mau bawa padi saya itu, tapi saya distribusikan untuk bibit padi selanjutnya ke petani yang lain. Lalu Pak De, tadi kita kan sempat melihat juga hari ini ada panen raya di desa Bumi Setia. Bumi Setia. Nah, tadi Pak D juga apakah membagikan alat pertanian juga atau seperti apa nih untuk petani di sini? Kalau alat pertanian, karena saya anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan, maka saya bersinergi dengan DPRD Provinsi dan Pusat. Kebetulan hari ini yang datang adalah Pak Sudin SE. Beliau Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Beliau Ketua Komisi 4 DPR RI. Komunikasi, saya mau panen raya, silakan hadir. Mau ngekek yopo. Makanya harus deket dengan Cak No tadi. Tadi ya, intinya Cak itu No itu ya. koneksinya banyak, ya kan? Akhirnya tadi disampaikan sama Pak Sudin, Cak No, butuhin traktor nggak? Perlu. 10. Nah, Cak No butuh apa lagi? Komben. Siap, kata Pak Sudin. Karena Pak Sudin melihat nyata kebutuhan rakyat. Dan beliau dari DP sini. Bukan. Kenapa? Tujuan dari PDI Perjuangan selaras dengan tujuan daripada lembaga negara ini, mensejahterakan rakyat. Oke. Tadi dari awal Kristi sudah memanggil Pak Ketua DPRD ini sebagai Cak No gitu ya. Cuman akhir-akhir ini ada pemberitaan gitu ya, Cak No mendapat panggilan baru gitu dari keluarga besar petani di Sumatera Utara. Coba boleh dijelaskan nggak itu, Cak No? Seperti apa? Boleh. Jadi kebetulan dari Selasa ada berkunjung teman-teman pejuang pangan dari Sumatera Utara. Ada dari Simalungun, ada dari Sibolga, dari 10 kabupaten. Ada 10 orang datang ke tempat kita. Kemudian mereka diskusi di kebun kita sana, kebun edukasi perjuangan. Setelah kita berdiskusi, akrab seperti keluarga, tanpa diduga kemudian mereka ngomong, Pak Sumarsono, Pak Ketua DPRD, bersediakah Bapak saya angkat menjadi orang tua saya, menjadi keluarga saya? Maksudnya, saya bilang gitu. Saya bakal untung atau rugi? Kamu jelek apa enggak orang ini? Saya bilang gitu kan. Nama saya ini bagus, kalau hanya dapat ketidakbaikan untuk apa? Bakal untuk kamu menipu? Oh enggak Pak, kami hormat, kami bangga dengan Bapak, sehingga kakek kepingin Bapak menjadi bagian dari keluarga kami. Karena kami sudah diedukasi, sudah dikasih bibit, sudah 2 hari 2 malam di sini, dijamu dengan baik. Bapak kami kasih ulos dan kami jadikan keluarga kami dan marga kami keluarga Tarigan. Oh siap, saya bilang. Itulah kemudian, ya namanya teman-teman medsos sekarang kan. Cepat sekali nyebar ya? Cepat nyebar, jadi saya sekarang menjadi salah satu keluarga Sumatera Utara bermarga Tarigan. Wah, keren kan? Ketika jadi kehormatan kan. Oh iya benar. Ketika nanti masyarakat nih
biasanya kan panggilnya Cakno gitu. Ketika nanti ada yang panggil Wailay gitu, gimana tuh? Ya Cakno? kita jawab, oke bro. Wah itu aja lah. Iya, apalah arti sebuah nama? Betul. Ya kan, apalah arti sebuah nama? Tetapi sebaik-baik nama, nama adalah doa. Dan Tarigan itu adalah pejuang pangan. Jauh-jauh dari Medan, hanya datang ke Lampung Tengah untuk belajar dan mendapatkan padi bibit MSP. Ya. Terus tidak ada alasan, artinya dia orang baik. Tarigan ini artinya orang baik. Dan saya diajak bersaudara dengan orang baik. Gak ada alasan untuk menolak itu. Baik, lalu sebenarnya kenapa sih Cakno kok sangat peduli sekali gitu sama petani-petani di sini, petani-petani di luaran sana? Sebenarnya apa parameter kesuksesan yang ingin Cakno Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Dan karena negara kita di negara agraris yang mayoritas orang pertanian, maka saya lebih memilih ke pertanian, walaupun tidak meninggalkan yang lain. Walaupun tidak meninggalkan kegiatan-kegiatan yang lain untuk mensejahterakan rakyat. Baik. Lalu untuk bibit MSP ini sendiri, kita balik lagi ke bibit MSP ini, sangat seru sekali Cakno. Ini sudah hadir atau sudah dilanjut sejak kapan, Cakno? Kalau saya udah 10-15 tahun yang lalu ya ini ya. Oh baik, berarti sudah lama. Ini udah ada ya, 21 varietas ini, mulai dari MFP 1, 2, 3 sampai 19 dan 21. Ini yang kebetulan 13B. Ada lagi yang 13A, ada 7, ada 4, ada 9, boleh 1 sampai. Lalu sebenarnya varietas tadi banyak sekali gitu kan, sampai 21 gitu kan. Sebenarnya sama saja keunggulannya atau ada pembedaan atau seperti apa? Jadi Cakno? pada saat padi ini ditanam sudah 3 kali berturut-turut di sawah yang sama, dia harus diganti dengan varietas yang lain. Itulah akan muncul MSP satunya dikeluarin. Di sini nanti paling hanya 3 kali bisa MS 13B ini. Setelah itu, ini bisa ditanam di Nambadadi, bisa ditanam di Simpang Agung. Tapi untuk di tawah yang sama harus diganti. Harus diganti. Misal Ada kalau masih mau, masanya ya? kalau nggak mau ya Pak, silakan pakai Jerang, silakan pakai Cimelati, silakan pakai Inpari. Monggo silakan pilih. Kalau masih pakai MSP, kita bisa pakai MSP 1 sampai 19. Dan kita ada itu. Baik, lalu seberapa ketahanan bibit tadi MSP ini sendiri terhadap hama tadi yang mungkin bisa menjadi salah satu keluhan gitu ya dari para petani karena banyak hama ini. Seberapa tahan, Cakno? Kalau dia sama wereng, habis dulu padi orang lain baru menyerang punya MSP. Kalau dia tikus, makan aja yang lain dulu. MSP enggak, karena dia lebih keras. Ya kan? Kalau wereng juga sama. Apalagi ini dipadukan dengan pupuk organik dan pestisida organik kita. Batangnya pahit. Wah, dia nyerang yang lain dulu. Baru MSP. Kalau yang lain udah habis. Itu keunggulan MSP. Ini lihat, batangnya lebih kokoh, lebih tebal, lebih besar. Orang aja kalau tinggi besar pasti lebih kuat kan. Kalau kecil kayak Kristi ini kan, namanya kecil. Imunitasnya pasti kalah dengan yang besar. Itu sayang. Lalu untuk ini kan sangat menarik sekali ini edukasi terkait bibit MSP ini sendiri. Lalu ketika petani dari luar, sebut saja luar dari Lampung Tengah sendiri ingin belajar untuk menanam, Silahkan Ini mau datang di ke mana? kebun edukasi perjuangan. di mana tuh Cakno? Seputih Jaya, sudah terkenal itu. Di Google aja keluar. Kebun edukasi perjuangan Seputih Jaya. Cret, ketemu dia. Baik, bisa di tempatnya Cakno Googling. sendiri tadi ya. Oke, terima kasih Cakno. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Iya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.